Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang soal materi kondisi wilayah Indonesia di halaman 15 sampai 16, yaitu pelajaran IPS kelas 7 semester 1 kurikulum merdeka. Soal yang pertama yaitu nomor 2. Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Selain itu, negara kita terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik, serta memiliki relief dan topografi yang kompleks. Jelaskan peluang dan tantangan letak geografis Indonesia. Peluang letak geografis Indonesia. Sebenarnya negara Indonesia kita bisa berpotensi menjadi negara maju dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada di negara kita. Peluang yang pertama, baiklah kita lihat berkembangnya ekonomi. Karena Indonesia berada di jalur perdagangan dunia, memudahkan bagi Indonesia melakukan ekspor dan impor. Hal ini karena Indonesia dilalui oleh jalur perairan utama dunia, seperti Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makassar, dan Laut Banda. Jalur pelayaran ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain. Indonesia juga memiliki peluang untuk maju dikarenakan Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, baik di darat maupun di laut, seperti flora, fauna, barang tambang, dan lain-lain. Sumber daya alam ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pendapatan negara. Indonesia juga memiliki peluang untuk maju dikarenakan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, baik flora maupun fauna. Selain keanekaragaman hayati ini digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan pendapatan negara, juga dapat menjadi aset bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi industri, pariwisata, dan konservasi lingkungan. Selain itu, Indonesia juga memiliki kekayaan budaya yang beragam, baik suku, bahasa, agama, adat istiadat, seni, maupun sejarah. Kekayaan budaya ini dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan asing maupun domestik, serta memperkuat identitas nasional. Selain dari peluang-peluang yang ada, yang banyak, juga kita harus mengetahui apa aja tantangan dari letak geografis Indonesia. Karena Indonesia memiliki laut yang luas, Indonesia menghadapi masalah pengelolaan laut yang kompleks. Hal ini karena Indonesia harus menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayahnya dari ancaman negara-negara lain, serta mengatasi permasalahan seperti pencurian ikan, pencemaran laut, kerusakan ekosistem laut, dan konflik batas maritim. Indonesia juga memerlukan biaya yang besar untuk membangun konektivitas antar pulau dan antar daerah. Hal ini karena Indonesia harus menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang memadai untuk menghubungkan pulau-pulau besar dan kecil serta daerah-daerah terpencil dan terluar. Indonesia juga harus mampu mengelola keberagaman masyarakatnya dengan baik. Hal ini karena Indonesia harus mencegah terjadinya konflik sosial akibat perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan, serta meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia juga harus mampu mengelola keberagaman masyarakatnya.
Indonesia juga harus menghadapi tantangan karena Indonesia sangat rentan terhadap bencana alam, baik yang disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik maupun oleh perubahan iklim. Bencana alam ini dapat mengancam keselamatan jiwa dan harta benda rakyat, serta menghambat pembangunan infrastruktur. Soal yang selanjutnya, sebutkan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko bencana gempa bumi. Untuk mengatasi resiko dari adanya gempa bumi, sebaiknya kita membangun rumah atau bangunan dengan konstruksi tahan getaran atau gempa, khususnya di daerah rawan gempa. Kita juga harus membangun jalur evakuasi yang didesain khusus dengan menghubungkan semua area ke area yang aman, sebagai titik kumpul penduduk atau masyarakat yang sedang berada di wilayah tersebut. Kita juga harus membangun jalur evakuasi yang didesain khusus dengan menghubungkan semua area ke area yang aman, sebagai titik kumpul penduduk atau masyarakat yang sedang berada di wilayah. Karena negara kita sudah tahu kita rawan dengan bencana gempa, maka kita tidak boleh bosan untuk selalu berupaya mensosialisasikan upaya mitigasi bencana gempa bumi ke berbagai lapisan masyarakat, kepada anak-anak, kepada pelajar, masyarakat, dan semua segenap orang yang mungkin belum mengerti tentang mitigasi bencana gempa. Kita juga harus selalu ikut serta dalam pelatihan program upaya penyelamatan kewaspadaan masyarakat terhadap gempa bumi, pelatihan pemadam kebakaran, dan pertolongan pertama pada bencana alam. Kita juga harus selalu ikut serta dalam pelatihan program upaya penyelamatan. Demikianlah beberapa dari contoh jawaban yang saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditambahkan, silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.